Polri, akun-akun mana saja yang dibilang hoax, yang tindakannya seperti apa, siapa di balik pemilik akun ini. Itu kedua. Ketiga Pak, soal pemasangan pagar di beberapa pusat perbelanjaan, tidak hanya di Jakarta dan tidak hanya di Jakarta, di beberapa daerah. Ini pantauan Kemenkominfo sendiri, pemerintah sendiri sudah berapa pusat perbelanjaan sih Pak yang memang melakukan hal tersebut, dan sikapnya seperti apa menurut pandangan terakhir. Pun kalau misalkan nanti ada aksi Pak, bagaimana cara pemerintah memastikan bahwa aksi itu hak masyarakat tidak bisa menggunakan hak untuk kebebasan berpendapat, mengutarakan pendapat. Jangan banyak-banyak ya, ini waktunya. Waktu kami. Oke. Iya. Ya. Saya jawab ya, satu ini. Video itu saya nyatakan tidak benar. Tidak ada di wilayah Indonesia, di tanah air kita, ada hoax yang seperti itu. Mungkin itu terjadi pada masa lalu. Pada saat sekarang ini ke depan tidak ada. Kami sudah bekerja bersungguh-sungguh dengan tenaga yang kuat dan keras, kami bersama-sama dengan Pak Panglima, Pak Kapolri, Pak Kabin selalu memberikan informasi itu sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak kita temukan itu. Akunnya, akun siapa ini? Ada akunnya Mas, kami akan temukan itu. Maka tadi saya katakan kalau misalnya terjadi bahwa itu ada indikasi dan bisa memenuhi ketentuan dia pelanggaran tindak pidana, kami akan lakukan itu dan kami akan melakukan tindakan secara tegas. Gitu. Pemasangan pagar, nggak ada itu ya. Pemasangan pagar bahkan responnya dulu kepala daerah yang bersangkutan sudah menyelesaikannya, baik yang di Surabaya maupun di Jakarta. Tidak ada kaitannya dengan hubungan seperti yang digulirkan kabar-kabar yang akan datang. Tidak ada. Jadi semuanya itu adalah kepentingan keamanan dari mereka sendiri dan itu pun sudah dianggap tidak memenuhi izin seperti yang dilakukan oleh beberapa tempat. Saya tidak mau menyebutkan mall yang mana ya, tapi kira-kira pemerintah daerah setempat sudah melakukan penertiban ini. Aksi unjuk rasa tidak ada larangannya. Ya, tidak ada. Menyampaikan unjuk rasa adalah penyampaian pendapat dari masyarakat. Tidak ada satupun yang melarang untuk itu. Yang dilarang dan tidak diharapkan adalah soal tindakan-tindakan anarkis. Tidak dengan anarkis. Kalau misalnya unjuk rasa dengan tertib, menyampaikan kritikan, boleh-boleh saja. Bahkan berulang kali Presiden mengatakan kritikan itu perlu. Dan kami meyakini kritikan-kritikan semacam itu sangat menyegarkan buat kami, sangat menyegarkan. Oleh sebab itu silakan unjuk rasa, tidak masalah. Selama tadi ya tidak mengganggu kepentingan rakyat, masyarakat luas, selama dilakukan dengan tertib, tidak melakukan perusakan, tidak apalagi sampai dengan pembakaran seperti masa-masa lalu. Ya, ada kantor pemerintahan sempat terbakar atau dibakar, itu sudah tidak ada toleransi buat kami. Ke depan tidak mungkin akan terjadi. Kami akan lakukan itu secara tegas. Jawab, selesai? Ada lagi? Ya, banyak yang berminat. Ini udah begini-begini, ini kabin sudah cepat lihat saya Pak, ini waktu saya ini. Silakan. Dari mana? Tribun. Ini kan segi kekerasan kan masih terjadi ya Pak, yang mengatakan sipil Komnas HAM sendiri dicatat sampai semester ini sudah 40 sekian korbannya itu ada sipil Pak. Nah ini kan terbaru juga ada di Jaya yang timbul juga berkara Pak. Nah ini bagaimana pemerintah kemudian memastikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat sekaligus mencegah kekerasan itu yang korban warga sipil itu kembali terjadi. Yang pertama. Yang kedua, apakah kemudian pola penanganan Papua saat ini perlu dievaluasi agar stabilitas keamanan masih bisa dijaga, tapi juga masyarakat sipil di sana juga masih bisa dilindungi. Ya. Baiklah, apa yang dilakukan oleh Polri dan TNI di Papua itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat kita di situ. Bahwa terjadi akhir-akhir kemarin seperti di Yahukimo, begitu, itu juga sudah. Panglima TNI sudah melakukan langkah-langkah yang tepat supaya tidak bertambah lagi pengorbanan itu.
korban itu jatuh juga karena ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau pola tidak berubah, tapi peningkatan pola itu yang dilakukan oleh Panglima TNI dan Kapolri untuk memberikan ketentraman di masyarakat. Dan upaya itu tetap dilakukan. Kita tahu bahwa perhatian kita juga kepada Papua juga sangat bersungguh-sungguh, sampai dengan ada satu organisasi tertentu secara khusus memberikan hal yang kita butuh kerjakan di Papua. Sekali lagi pada kesempatan ini saya katakan kita bersungguh-sungguh untuk itu. Kita tidak mau lagi ada korban masyarakat sipil yang mungkin bahkan bukan hanya dengan masyarakat sipil yang bahkan orang asli Papua sendiri juga nggak ada yang jadi korban di situ. Jadi sekali lagi saya katakan tidak ada perubahan pola, tapi ada peningkatan pola-pola yang sekarang berlaku itu dilakukan bersama-sama antara Panglima TNI maupun Kapolri yang berada di sana. Saya kira itu yang perlu sampaikan. Ada satu lagi.